Ibu Mega, Airin, Ibu Mega. ngomong yang keras. Wih, Iya dong. Kalau lu Wih. udah masuk PDI lu, awas lu ya. semakin seru. Partai Demokrat akhirnya ngasih paham akibat dari elit-elit PDIP tidak terima hasil Pilkada serentak 2024. Wow. Ya, setiap kali ada pesta demokrasi selalu ada istilah kecurangan. Itu dia. Selalu begitu ya, setiap yang kalah selalu curang. Pilpres kemarin kan juga begitu. Bahkan PDIP klaim Airin seharusnya menang di Banten. Survei suara Airin dengan kandidat yang lainnya di atas 70% up. Bagaimana Bu Airin bisa menang? Atau bagaimana Bu Airin dipilih oleh masyarakat sementara Ibu Ketua Umum PDIP? Ya, coba lihat begini. Itu Mbak Airin. Ya. Airin. Nanti mesti pakai ini loh. Merah hitam loh. Gitu amat sih. Airin. Katanya lagi kemenangan Bobi di Medan tidak sah karena berbagai pelanggaran yang dilakukan. Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan Aduh. yang menggunakan pascok, Ya. menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Kasus di Sumatera Utara itu sangat jelas, di mana kita sendiri berhadapan dengan Mas Bobi Nasution, Ya. mantan Presiden. Oke. Wah. Semakin seru dan besar kemungkinan permasalahan ini akan berlanjut di MK. Yang kalah dan merasa ada yang curang, silahkan tempuh jalur hukum. Betul. Dan saya kira Mahkamah Konstitusi kita sudah siap untuk itu. Pasti. Realistis nggak sebuah hasil survei yang hamil 1 minggu melaporkan perbandingan yang sangat signifikan antara proses survei suara Airin dengan kandidat yang lainnya di atas 70% up. Kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa berubah secara signifikan. Bisa jadi. Anomali yang kedua. Oleh karena itu teman-teman pers yang saya hormati, saya sudah mendapatkan arahan dari Pak Sekjen bahwa lagi-lagi urusan pilkada bukan urusan kalah menang. Ya. Jangan sampai ada pembicaraan di daerah yang kalah, kita lalu kemudian melakukan gugatan sebagai no. Alah. Apakah di dalam memenangkan pasangan calon tertentu itu juga melekat ada etika moral dalam diri seseorang maupun negara supaya dia tidak membagi buta. Kasus di Sumatera Utara itu sangat jelas, di mana kita sendiri berhadapan dengan Mas Bobi Nasution, Ya. mantan Presiden Oke. yang dari wali kota ingin naik menjadi gubernur Sumatera Utara. Maka berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobi Nasution melalui kecurangan-kecurangan Aduh. yang menggunakan pascok, Ya. menggunakan politisi bansos, menggunakan PJ kepala daerah dan ASN. Yes. Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dalam bentuk video, Oke. rekaman, Oke. kemudian surat menyurat, mencatat semua dan melaporkan kepada Bawaslu. Persoalannya seperti terjadi di Kota Medan misalnya, ternyata penyelenggara ada oknum-oknum yang sudah masuk angin. Ini. Sehingga banyak laporan-laporan yang diberikan kepada Panwas itu diabaikan. Politisasi bansos misalnya, bukan hanya membagikan beras nasional atau Bobi Nasution, tapi juga dengan amplop. Ya, secara tersebar, secara merata di beberapa wilayah. Termasuk juga intimidasi pajak kepada kepala desa. Wah. Untuk dijadikan sebagai tim sukses di dalam menggalang suara, dan ada oknum-oknum di Kapolsek, di Polsek untuk mengamankan suara itu. Wah.
Saudara sekalian, saya bertemu dengan beberapa teman di sana, termasuk para kepala desa yang diintimidasi oleh Parcok. Saya bilang sebaiknya kau bicara apa adanya dan mau bersaksi, tapi dia takut. Kenapa? Kok takut? Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pengelolaan dana anggaran desa. Alah, yang benar lah Pak. Semuanya dicari mereka sehingga mereka ketakutan. Inilah bentuk intimidasi cara senyap. Dan dia mengatakan pada saya, mohon maaf Mas Jarod, saya tidak berani. Di beberapa wilayah itu dilakukan secara masif. Praktek-praktek seperti ini adalah praktek-praktek yang melanggar isi norma, aturan, termasuk moral dan etika. Jadi, bukan persoalannya misalnya calon kita kalah suara, bukan itu. tapi sekali lagi kalah menang adalah hal yang lumrah. ya, Tapi benar. cara untuk meraih kemenangan itulah yang kita persoalkan. Ke MK aja. Karena ini menjadi pengalaman kita, sisi-sisi gelap demokrasi telah terjadi. Termasuk di dalam Pilwali Kota Medan. Bagaimana Kota Medan kemarin dihajar hujan deras dan banjir di mana-mana. Itu menunjukkan kemampuan saudara Bobi Nasution tidak mampu di dalam mengelola dan menata dan membangun kotanya. Dan bagaimana saudara kita di sana kesulitan untuk bisa datang ke TPS sehingga ada pilkada susulan di sana. Berbagai macam hal-hal yang sifatnya integritas dan kapasitas seseorang ini menjadi tidak bisa dipertanyakan apabila secara masif dilakukan politisasi bansos dan intimidasi oleh Parcok maupun mengerahkan dari ASN, terutama PJ kepala daerah. Ini kasus di Sumatera Utara. Demikian Pak Jajan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita tahu bahwa dalam berpartai itu dipandu oleh sebuah cita-cita dan gagasan, menangkap nilai dan prinsip-prinsip. Dalam hal ini maka pada saat melakukan komunikasi, menjalin suatu pertemuan, itu juga harus dilandaskan oleh gagasan dan value itu. Maka dalam case Pak Effendi Simbolon, ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu. Nah, Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai. Jadi kalau bicara tentang Pak Jokowi, maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik, dan berbagai perbincangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendiri-sendirinya oleh Pak Jokowi. Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong kali kong komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan, sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai. Itu Bang, terima kasih. Soal tudingan ini Bang, soal tudingan adanya kecurangan di Pilkada Sumut sama Jateng tuh gimana? Ya. Setiap kali ada pesta demokrasi selalu ada istilah kecurangan. Itu dia. Selalu begitu ya. Setiap yang kalah selalu curang. Pilpres kemarin kan juga begitu. Iya. Salurannya ada. Mana itu salurannya tentu penegakan hukum. Kemana? Mau kalau administratif ke Bawaslu-nya, kalau hasil sengketa pemilunya dalam kali ini pilkadanya ke MK. Saya menyarankan kepada siapapun yang setelah penghitungan nanti final diketok oleh KPU yang kalah dan merasa ada yang curang, silahkan tempuh jalur hukum. Betul. Dan saya kira Mahkamah Konstitusi kita
sudah siap untuk itu. Pasti. Saya sendiri adalah komandan tim hukumnya TKN Prabowo Gibran Oke. yang memimpin 40 advokat mulai dari profesor, doktor dan seterusnya bertarung di Mahkamah Konstitusi. Adu argumen, adu dalil, adu data, adu fakta sampai kemudian diputuskan Mahkamah Konstitusi selesai. Nah, oleh karena itu kalau ada hari ini keinginan atau tudingan curang, ya sudah, salurannya ada, kita salurkan di jalur hukum, ayo ke MK, nanti kita beradu argumentasi, adu dalil, adu data, adu fakta. Betul apa tidak? Ibu Mega, Airin, Ibu Mega. ngomong yang keras. Wih, Iya dong. Kalau lu udah masuk PDI lu, awas lu ya. awas lu. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Betul tuh. Betul. Kalau nggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Betul. Saking bagusnya, ada juga yang meminta. Kalau bisa ikut kami saja. Calon Gubernur Banten jelas dari PDI Perjuangan, tapi langsung ditegur sama Megawati. Wow. Kok bisa? Ya teman-teman, jadi di acara pengumuman itu Megawati sempat menegur Airin nih soal pakaian. Ya, bukan cuma soal visi misi atau program, tapi soal dress code juga. Bayangin Airin datang pakai baju batik merah. Ini saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Oke. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Santai aja, Bu. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, Airin. nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul nggak? Lo itu fair loh. Santai aja Ya lah, Bu. dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih nah, lihat diem toh, betul apa tidak? Iya, betul. Airin, ngomong yang keras. Nah, iya Bu. dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai. Oke. Dan akhir kata kami mengatakan seharusnya yang kalah wajib lah legowo. Mari menerima fakta, karena kemenangan tidak selalu berpihak kepada satu pihak saja untuk selamanya. Masih ada kesempatan 5 tahun, ya 5 tahun lagi buat PDIP. Legowo aja lah Bapak Ibu.